Pagi itu dimulai seperti ribuan pagi lainnya. Aroma kopi yang baru diseduh menguar dari dapur, bercampur dengan wangi roti panggang yang samar. Lara bergerak di ruangan itu dengan keanggunan yang datang dari kebiasaan. Tangannya meraih cangkir favorit Bima dari rak, menuangkan kopi hitam pekat persis seperti yang suaminya suka, tanpa gula, tanpa susu. Ia meletakkannya di meja makan kecil di sudut dapur, tempat sinar matahari pagi masuk melalui jendela, menciptakan pola-pola hangat di lantai kayu. Kehidupan mereka adalah sebuah melodi yang harmonis, atau setidaknya itulah yang Lara yakini. Pernikahan 8 tahun telah memahat rutinitas mereka menjadi sebuah tarian yang nyaman. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Mereka bisa menyelesaikan kalimat satu sama lain. Rumah mereka di pinggir kota adalah bukti kesuksesan yang mereka bangun bersama. Sebuah cangkang yang indah, kuat, dan sempurna. Bima keluar dari kamar. Sudah rapi dengan kemeja birunya. Ia tersenyum melihat Lara. Senyum yang sama yang membuat Lara jatuh cinta bertahun-tahun lalu. Ia mengecup kening Lara sekilas. Sebuah gestur yang begitu otomatis hingga nyaris tak terasa. "Pagi, sayang." Sapanya. Suaranya sedikit serak. Ia duduk dan langsung meraih cangkirnya. Kopinya pas seperti biasa. Lara hanya tersenyum dan duduk di hadapannya, mengaduk tehnya sendiri. "Ada rapat penting hari ini?" tanyanya. "Selalu ada rapat penting," jawab Bima sambil terkekeh. Ia meraih selembar roti panggang. Proyek baru dengan klien dari Singapura. Menyita banyak waktu. Lara mengangguk mengerti. Beberapa bulan terakhir ini, Bima memang tampak lebih sibuk. Ia sering pulang larut, terkadang membawa pekerjaannya ke rumah dan tenggelam di depan laptop hingga dini hari. Akhir pekan yang biasanya mereka habiskan untuk bersantai berdua, kini sering terpotong oleh panggilan telepon atau email mendesak yang harus segera dibalas. Lara memakluminya. Ia tahu Bima ambisius, dan ia selalu mendukung karir suaminya. Ia bangga pada Bima. Namun, di balik semua pemahaman itu, sebuah rasa aneh mulai merayap di benaknya. Sebuah perasaan dingin yang tak bisa ia jelaskan. Kadang, saat Bima menerima telepon, ia akan berjalan menjauh ke balkon. Suaranya merendah menjadi bisikan. Saat Lara bertanya siapa, jawabannya selalu sama. "Cuma urusan kantor." Ponsel yang dulu sering tergeletak di mana saja, kini selalu berada dalam jangkauannya, layarnya menghadap ke bawah. Lara mencoba mengabaikannya. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia hanya terlalu banyak berpikir. Bima hanya sedang stres karena pekerjaan. Ia tidak boleh menjadi istri pencemburu yang paranoid. Ia percaya pada Bima. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan mereka. Pilar utama yang menopang cangkang sempurna mereka. Siang itu, Lara sedang merapikan ruang kerja Bima yang sedikit berantakan. Tumpukan dokumen dan kertas-kertas berserakan di meja. Saat ia hendak menumpuk beberapa map, sikunya tidak sengaja menyenggol laptop Bima yang sedang dalam mode tidur. Layarnya menyala, menampilkan sebuah dokumen proposal yang sedang dikerjakan Bima. Lara tidak bermaksud mengintip, tapi matanya menangkap sesuatu di bagian bawah layar. Beberapa tab ramban masih terbuka di belakang jendela dokumen. Salah satunya menampilkan logo sebuah aplikasi email. Seharusnya ia tidak peduli. Seharusnya ia hanya mematikan layarnya dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi rasa aneh yang selama ini ia tekan, kini mendorongnya dengan kekuatan penuh. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menggeser kursor dan mengeklik jendela peramban itu untuk membawanya ke depan. Kotak masuk email Bima terpampang di layar. Sebagian besar adalah email pekerjaan yang tidak ia mengerti. Ia menggeser pandangannya ke bawah, membaca subjek email satu persatu tanpa alasan yang jelas. Dan kemudian, matanya berhenti pada satu baris. Sebuah email dari 2 hari yang lalu. Pengirimnya adalah La Lune Restaurant. Subjeknya tertulis dengan jelas dan tajam, bagaikan belati yang menusuk matanya.
Konfirmasi reservasi. Meja romantis untuk 2 orang. Napas Lara tertahan di tenggorokannya. Lalu nih, restoran Prancis mahal yang selalu ingin ia kunjungi. Bima selalu bilang tempat itu terlalu mahal dan suasananya terlalu formal. Kenapa sekarang ia membuat reservasi di sana? Mungkin ini kejutan untuknya. Ya, pasti kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka bulan depan. Sedikit kelegaan menghampirinya, membuatnya tersenyum tipis. Ia hampir saja menutup laptop itu. Tapi rasa penasaran menghentikannya. Ia ingin tahu detail kejutannya. Dengan debaran jantung yang kembali mengencang, ia memberanikan diri mengeklik email itu. Email itu terbuka. Isinya singkat dan padat. YTH. Bapak Bima, terima kasih telah melakukan reservasi di La Lune. Kami konfirmasikan pesanan Anda. 1 meja romantis untuk 2 orang. Hari, Jumat, 19 September. Pukul 19.30. Catatan khusus. Meja di sudut dekat jendela dengan sebotol sampanye saat kedatangan. Jantung Lara mencelos. Tanggal 19 September. Itu lusa. Ulang tahun pernikahan mereka masih 3 minggu lagi. Ini bukan untuknya. Kesadaran itu menghantamnya seperti gelombang air es. Ruangan yang hangat tiba-tiba terasa sangat dingin. Ia terus membaca. Matanya bergerak panik mencari secercah harapan, secercah penjelasan logis. Dan ia menemukannya di baris paling bawah. Sebuah kalimat kecil yang ditambahkan oleh Bima saat melakukan reservasi online. Sebuah kalimat yang menghancurkan dunianya dalam sekejap. Pemesanan atas nama Bima. Untuk Rania. Rania. Nama itu terasa asing di lidahnya. Namun meninggalkan rasa pahit yang membakar. Rania. Bukan Lara. Bima memesan meja romantis di restoran impiannya. Lengkap dengan sampanye. Untuk wanita lain bernama Rania. Udara seolah tersedot keluar dari paru-parunya. Ia mencengkeram pinggiran meja untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Suara dengung memenuhi telinganya. Tumpukan dokumen, layar laptop, seluruh ruangan kerja Bima, semuanya kabur menjadi satu. Cangkang sempurna yang ia tinggali selama 8 tahun, yang ia poles dan ia jaga dengan sepenuh hati, ternyata hanyalah kaca tipis. Dan sekarang, kaca itu retak. Retakannya menjalar ke segala arah. Dan Lara bisa merasakan semuanya akan segera hancur berkeping-keping. Ia berdiri di sana, terpaku, untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Kopi pagi yang hangat, senyum Bima, kecupan di kening. Semua kenangan indah itu kini terasa seperti kebohongan yang kejam. Ia menatap nama Rania di layar, dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ia merasa benar-benar sendirian di dalam rumahnya sendiri. Rasa sakitnya begitu dalam, begitu nyata, hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Ia tidak menangis. Belum. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang dingin dan kehampaan yang luar biasa. Dunianya baru saja berakhir, dan ia bahkan tidak mendengar suaranya saat hancur. Ia menutup laptop itu dengan pelan. Suaranya terdengar seperti letusan di keheningan ruangan. Ia berjalan keluar dari ruang kerja itu, meninggalkan aroma pengkhianatan yang pekat di udara. Ia duduk di sofa ruang tengah, menatap kosong ke dinding di hadapannya. Melodi harmonis kehidupan mereka telah berhenti. Yang tersisa hanyalah keheningan yang memekakan telinga. Malam itu adalah sebuah pertunjukan sandiwara terpanjang dalam hidup Lara. Saat Bima pulang, Lara menyambutnya dengan senyum yang terasa kaku di bibirnya. Ia menghangatkan makan malam, menemaninya makan, dan mendengarkan cerita Bima tentang betapa melelahkannya hari di kantor. Setiap kata yang keluar dari mulut Bima terdengar seperti kebohongan. Setiap sentuhannya terasa seperti sengatan listrik yang menyakitkan. Lara menjadi aktris yang ulung. Ia tertawa saat Bima melontarkan lelucon, mengangguk saat Bima mengeluh tentang pekerjaannya, dan mengucapkan selamat malam sebelum mereka tidur seolah tidak ada apa-apa.
Tapi saat lampu kamar dipadamkan dan ia berbaring di samping pria yang telah mengkhianatinya, topengnya luruh. Ia berbaring diam, membelakangi Bima, menahan napas agar isak tangisnya tidak terdengar. Rasa sakit itu berdenyut-denyut di dadanya. Sebuah luka menganga yang tidak terlihat. Ia memejamkan mata, tapi yang ia lihat hanyalah nama itu. Rania. Siapa Rania? Apakah dia lebih cantik? Lebih pintar? Lebih muda? Apa yang Rania miliki yang tidak ia miliki? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya seperti sekawanan lebah yang marah, menyiksanya tanpa henti. Ia merasakan keinginan yang membara untuk membangunkan Bima dan meneriakkan semua pertanyaan itu di wajahnya. Tapi ia menahannya. Ia tahu, konfrontasi emosional hanya akan berakhir dengan penyangkalan, kebohongan, dan mungkin permintaan maaf kosong. Itu tidak cukup. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Ia menginginkan lebih. Ia menginginkan kebenaran. Dan ia menginginkan keadilan. Tidur tidak datang malam itu. Lara menunggu hingga ia mendengar deru napas Bima yang teratur dan dalam, menandakan suaminya telah tertidur lelap. Dengan gerakan sepelan mungkin, ia bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke ruang kerja, tempat laptop Bima berada, tempat dunianya hancur beberapa jam yang lalu. Dengan jantung berdebar kencang, ia membuka laptop itu. Kali ini, ia tidak ragu-ragu. Rasa sakitnya telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam. Sebuah tekad. Ia membuka riwayat pencarian Bima, berharap menemukan petunjuk. Nil. Bima cukup pintar untuk membersihkannya. Ia kembali ke email reservasi itu. Rania. Hanya sebuah nama. Bagaimana ia bisa menemukan seseorang hanya dengan nama depan di kota sebesar Jakarta? Ia mencoba berpikir logis. Bima bertemu wanita ini di suatu tempat. Kemungkinan besar, di tempat kerja. Bima pernah menyebut nama perusahaan klien baru dari Singapura yang proyeknya sedang ia tangani. Lara mengingat nama perusahaannya. Jari-jarinya menari di atas papan ketik. Ia membuka situs jejaring profesional dan mengetik nama perusahaan itu. Kemudian, ia menyaring pencarian untuk karyawan yang berlokasi di Jakarta. Daftar nama muncul. Ia menelusurinya satu persatu. Dan di sana, ia menemukannya. Rania Anindita. Fotonya kecil, profesional, dengan senyum percaya diri. Rambutnya panjang bergelombang, matanya tajam. Ia cantik. Tusukan rasa cemburu menghantam Lara. Tapi ia segera menepisnya. Ini bukan waktunya untuk merasa rendah diri. Ia mengeklik profil Rania. Jabatannya, manajer pemasaran. Sesuai dengan proyek yang sedang ditangani Bima. Semuanya terhubung. Dengan nama lengkap itu, pencarian menjadi lebih mudah. Ia beralih ke platform media sosial lain yang lebih personal. Akun Rania tidak dikunci. Sebuah kesalahan fatal bagi seorang perusak rumah tangga. Lara membuka halaman profil Rania, dan sebuah dunia yang sama sekali berbeda terbentang di hadapannya. Dunia yang penuh dengan tas bermerek, liburan ke luar negeri, makan malam di restoran mewah, dan gaun-gaun mahal. Rania memamerkan kehidupannya dengan bangga. Setiap foto adalah sebuah pernyataan tentang status dan kemewahan. Lara menggulir ke bawah, melewati puluhan foto narsis dan kutipan-kutipan inspirasional yang terasa dangkal. Hatinya terasa pedih melihat beberapa suka dari Bima di beberapa unggahan terbaru Rania. Sebuah jejak digital dari perselingkuhan mereka. Ia terus menggulir, kembali ke masa lalu, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa memberinya gambaran utuh tentang wanita ini. Ia melihat foto-foto Rania bersama teman-temannya di acara-acara sosial, selalu menjadi pusat perhatian. Dan kemudian, Lara berhenti. Matanya terpaku pada sebuah foto yang diunggah sekitar 2 tahun lalu. Itu adalah sebuah foto pernikahan. Rania, dalam balutan gaun pengantin putih yang megah,
Tersenyum bahagia di samping seorang pria yang tampak gagah dengan setelan jas hitam. Pria itu tersenyum lembut. Matanya menatap Rania dengan penuh puja. Keterangan fotonya singkat. Awal dari selamanya bersama belahan jiwaku, Adrian. Rahang Lara mengeras. Napasnya tercekat. Rania sudah menikah. Wanita ini, yang akan makan malam romantis dengan suaminya lusa, ternyata juga seorang istri. Pengkhianatan ini ternyata berlapis-lapis. Lebih kotor dan lebih rumit dari yang ia bayangkan. Bima bukan hanya berselingkuh. Ia berselingkuh dengan istri orang. Seketika, semua perasaan sedih dan rendah diri yang Lara rasakan lenyap, digantikan oleh gelombang amarah yang membara. Ini bukan lagi hanya tentang hatinya yang hancur. Ini tentang kebohongan yang menjijikkan. Ini tentang dua orang egois yang menghancurkan dua pernikahan demi kesenangan sesaat mereka. Dan pria itu, Adrian, suaminya. Apakah ia tahu? Apakah ia sama butanya seperti Lara selama ini? Ia menatap foto Adrian, melihat ketulusan di matanya, dan merasakan simpati yang aneh terhadap pria asing ini. Mereka berdua adalah korban dalam permainan busuk ini. Sebuah ide mulai terbentuk di benak Lara. Sebuah ide yang liar, berani, dan sedikit gila. Apa gunanya menghadapi Bima sendirian? Bima akan menyangkal, memutarbalikan fakta, membuatnya tampak seperti wanita histeris. Apa gunanya melabrak Rania? Wanita seperti itu mungkin tidak punya malu. Mereka akan bersekongkol, menjadikan Lara sebagai penjahatnya. Itu bukan cara yang benar. Kebohongan mereka harus diungkap, tetapi tidak di ruang tertutup. Kebohongan mereka harus dibongkar di atas panggung yang mereka ciptakan sendiri. Panggung makan malam romantis mereka. Dan mereka tidak boleh hanya memiliki satu penonton. Mereka harus memiliki dua. Lara dan Adrian. Rencana itu terbentuk dengan cepat di kepalanya. Setiap detailnya terasa pas. Ini bukan lagi tentang balas dendam yang membabi buta. Ini tentang keadilan yang elegan. Ini tentang mengambil kembali kendali atas narasi hidupnya. Ia tidak akan menjadi korban yang menangis di pojokan. Ia akan menjadi sutradara dari babak akhir sandiwara ini. Dengan tekad yang membara, Lara kembali ke mesin pencari. Kini, targetnya bukan lagi Rania. Ia mengetik nama, Adrian, menambahkan nama belakang Rania. Ia mencari informasi tentang pria itu. Pekerjaannya, perusahaannya, apapun yang bisa membantunya menemukan cara untuk menghubunginya. Setelah hampir 1 jam pencarian yang menegangkan, ia menemukannya. Sebuah artikel bisnis lama yang menyebutkan nama Adrian sebagai salah satu pendiri sebuah perusahaan rintisan teknologi. Di sana, ada alamat email kantornya. Lara menatap alamat email itu untuk waktu yang lama. Jarinya melayang di atas papan ketik. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Jika ia mengirim email ini, jika ia menghubungi Adrian, ia akan menyalakan api yang akan membakar habis kedua pernikahan mereka. Tapi pernikahan Lara sudah menjadi abu. Yang ia lakukan sekarang adalah memastikan para pembakarnya tidak bisa menari dengan gembira di atas puing-puingnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengabaikan keraguan terakhir yang tersisa. Ia tidak akan mengirim email. Itu terlalu impersonal dan mudah diabaikan. Ia butuh sesuatu yang lebih langsung. Ia menemukan nomor telepon kantor perusahaan Adrian. Ia akan menelepon besok pagi. Ia akan berbicara langsung dengan pria itu. Ia akan mengajaknya menjadi aliansi dalam sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pertunjukan di restoran La Lune, hari Jumat malam. Pagi berikutnya, Lara duduk di dalam mobilnya yang terparkir di seberang jalan dari kantornya sendiri. Ia tidak masuk kerja hari ini. Ia menelepon atasannya, mengatakan ia merasa tidak enak badan, sebuah kebohongan yang terasa seperti kebenaran paling jujur yang pernah ia ucapkan. Ia memang sedang tidak baik-baik saja. Tubuhnya terasa remuk. Bukan karena penyakit,
Tapi karena beban pengkhianatan yang ia pikul sendirian dalam diam. Di tangannya, ponselnya terasa berat dan dingin. Nomor telepon kantor Adrian sudah terpampang di layar. Ia menatap deretan angka itu selama 10 menit penuh. Keraguan berperang dengan tekad di dalam dirinya. Bagaimana jika Adrian tidak percaya? Bagaimana jika ia menganggap Lara gila dan menutup teleponnya? Bagaimana jika ia malah memberitahu Rania? Dan seluruh rencana ini hancur sebelum dimulai? Risikonya besar, tapi pilihan lainnya jauh lebih buruk. Menghadapi semuanya sendirian, membiarkan mereka melanjutkan perselingkuhan mereka seolah tidak ada yang terjadi. Ia tidak bisa membiarkan itu. Ia sudah melewati titik di mana rasa takut lebih besar dari keinginannya akan keadilan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali. Terasa seperti selamanya. Halo, selamat pagi, PT Inovasi Digital. Sapa suara seorang wanita di seberang sana, terdengar profesional dan ramah. Jantung Lara berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinga. Selamat pagi. Bisa saya bicara dengan Bapak Adrian? Suaranya sendiri terdengar asing, lebih rendah dan lebih mantap dari yang ia duga. Mohon maaf, ini dengan siapa dan dari mana? Lara sudah menyiapkan jawaban untuk ini. Nama saya Lara. Ini masalah pribadi yang sangat mendesak. Terdengar jeda sejenak. Lara bisa membayangkan resepsionis itu ragu-ragu. Baik, mohon ditunggu sebentar. Saya akan coba sambungkan. Musik tunggu yang lembut mulai mengalun. Sebuah melodi generik yang terdengar mengejek di tengah ketegangan yang ia rasakan. Setiap detik terasa seperti 1 menit. Ia mencengkeram kemudi mobilnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Akhirnya, musik berhenti dan sebuah suara pria yang dalam dan terdengar sibuk mengambil alih. Halo, Adrian di sini. Itu dia. Suara suami dari wanita selingkuhan suaminya. Halo, Bapak Adrian. Nama saya Lara. Ia memulai, berusaha menjaga suaranya tetap tenang dan terkendali. Maaf mengganggu waktu Anda. Saya tahu ini akan terdengar sangat aneh, tapi saya merasa perlu menghubungi Anda. Ya? Suara Adrian terdengar tidak sabar. Jelas ia sedang berada di tengah pekerjaan. Lara memejamkan mata dan mengatakannya. Saya rasa suami saya berselingkuh dengan istri Anda. Hening. Keheningan yang begitu total hingga Lara sempat berpikir panggilannya terputus. Ia bisa mendengar suara ketukan keyboard yang berhenti. Lalu suara Adrian kembali. Kini nadanya berubah drastis. Lebih tajam, lebih dingin, dan penuh kewaspadaan. Maaf, ini siapa tadi? Saya rasa Anda salah sambung. Nama saya Lara. Suami saya Bima. Saya tidak salah sambung, desak Lara. Suaranya sedikit bergetar. Saya menemukan bukti bahwa suami saya telah memesan meja makan malam romantis untuk istri Anda, Rania. Ini tidak lucu, potong Adrian. Suaranya terdengar marah. Siapapun Anda, berhenti menelepon ke sini atau saya akan. Restoran Lalune, potong Lara cepat. Nadanya tegas. Ia harus memberikan detailnya sekarang juga. Hari Jumat ini, tanggal 19 September, pukul 7.30 malam. Dia memesan meja di sudut dekat jendela, lengkap dengan sebotol sampanye. Lagi-lagi hening. Kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan karena ketidakpercayaan, tapi keheningan karena sebuah kenyataan pahit yang mulai meresap. Lara menunggu. Napasnya tertahan. Ia bisa mendengar Adrian bernapas pelan di seberang sana. Akhirnya, setelah keheningan yang terasa menyiksa, Adrian berbicara. Suaranya nyaris tidak terdengar, serak karena emosi yang tertahan. Bagaimana Anda tahu semua ini? Saya melihat email konfirmasinya. Jawab Lara pelan. Kirimkan pada saya. Perintah Adrian. Suaranya datar tanpa emosi.
Lara segera mengambil tangkapan layar dari email yang sudah ia simpan di ponselnya dan mengirimkannya ke nomor kantor yang tertera di situs web. Beberapa detik kemudian, ia mendengar Adrian bergumam pelan. Ia tahu pria itu baru saja melihat buktinya. Melihat nama istrinya tertera dalam pesanan romantis pria lain. "Di mana kita bisa bertemu?" tanya Adrian akhirnya. Suaranya kini terdengar berat. Seolah setiap kata yang keluar membutuhkan usaha yang luar biasa. Tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanyalah kekalahan. 1 jam lagi. Di lobi Hotel Grandika. "Saya akan menunggu di kedai kopi," usul Lara. Ia memilih tempat yang netral dan ramai. Tempat di mana mereka bisa berbicara tanpa menarik perhatian. "Saya akan di sana." Panggilan itu berakhir. Lara meletakkan ponselnya di kursi penumpang. Tubuhnya gemetar hebat. Bagian tersulit telah usai. Ia tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. 1 jam kemudian, Lara duduk di sebuah meja sudut di kedai kopi yang sepi. Ia memesan teh panas hanya untuk memiliki sesuatu untuk dipegang oleh tangannya yang gemetar. Matanya terus mengamati pintu masuk. Tepat pada waktunya, seorang pria yang cocok dengan foto yang ia lihat di internet masuk. Adrian. Di kehidupan nyata, ia tampak lebih tinggi dan lebih lelah. Setelan jasnya mahal, tapi bahunya tampak merosot. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, menandakan kurang tidur atau stres yang berkepanjangan. Ia mengedarkan pandangan, dan matanya bertemu dengan mata Lara. Ada pengakuan sesaat di matanya. Ia berjalan menghampiri meja Lara dan duduk di hadapannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seorang pelayan datang, dan Adrian hanya memesan air mineral. Setelah pelayan itu pergi, ia menatap Lara. "Jadi, ini nyata," ucapnya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Lara mengangguk. "Saya juga berharap ini tidak nyata." Adrian menyandarkan punggungnya ke kursi. Menghela napas panjang. Ia tampak seperti orang yang baru saja berlari maraton. "Sudah berapa lama, menurut Anda?" tanyanya. Matanya menatap kosong ke cangkir teh Lara. "Saya tidak tahu," jawab Lara jujur. "Saya baru mengetahuinya kemarin. Dan bagian terburuknya adalah, saya tidak yakin apakah saya ingin tahu jawabannya." Adrian mengangguk perlahan, seolah memahami perasaan itu dengan sempurna. Sekarang semuanya jadi masuk akal. Gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Semua, rapat lembur, itu. Perjalanan bisnis akhir pekan yang mendadak. Caranya menyembunyikan ponselnya. "Saya pikir saya hanya paranoid." "Saya juga," bisik Lara. Mereka berdua berbagi momen pemahaman yang menyakitkan. Dua orang asing yang disatukan oleh pengkhianatan yang sama. Adrian menegakkan tubuhnya. Ekspresinya berubah dari sedih menjadi keras. "Apa yang Anda inginkan dari saya, Lara? Anda menelepon saya. Anda pasti punya rencana." Lara menatap langsung ke mata Adrian. "Saya tidak ingin melabrak mereka di telepon. Saya tidak ingin membuat drama di depan rumah mereka. Itu terlalu mudah untuk mereka. Mereka akan menyangkal, mereka akan memutarbalikkan cerita, dan kita akan terlihat seperti orang gila." Ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberaniannya. Mereka telah merencanakan malam yang sempurna. Malam romantis yang dicuri dari kita. Saya pikir, akan sangat adil jika kita hadir di malam sempurna mereka itu. Adrian mengangkat alisnya. Tertarik. "Lanjutkan." "Saya sudah memesan meja," kata Lara. "Di restoran La Lune. Hari Jumat malam. Meja untuk 2 orang. Persis di sebelah meja yang dipesan suami saya untuk istri Anda." Wajah Adrian yang tadinya muram, kini perlahan berubah. Sebuah senyum tipis yang dingin dan tanpa humor mulai terbentuk di bibirnya. Ia memahami arah pembicaraan ini. Ia memahami kecemerlangan yang kejam dari rencana ini. "Kita tidak akan berteriak. Kita tidak akan membuat keributan," lanjut Lara,
Suaranya mantap. Kita akan datang dengan penampilan terbaik kita. Kita akan duduk, memesan makanan termahal di sana, dan menikmati malam kita. Kita akan membiarkan kehadiran kita menjadi hukuman bagi mereka. Kita akan menghancurkan fantasi mereka hanya dengan duduk diam dan membiarkan mereka tersedak oleh kebohongan mereka sendiri di depan umum. Adrian terdiam untuk waktu yang lama. Matanya menatap Lara dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia sedang mempertimbangkan rencana itu, menimbangnya di dalam benaknya. Lara menahan napas, menunggu keputusannya. Mereka pantas mendapatkannya, kata Adrian akhirnya. Suaranya rendah dan penuh keyakinan. Mereka pantas merasakan setiap detik siksaan dan rasa malu itu. Ia mengulurkan tangannya di atas meja. Baik, saya ikut. Lara menjabat tangannya. Jabatan tangan mereka terasa mantap dan kuat. Itu bukan jabatan tangan pertemanan, tapi sebuah segel perjanjian. Sebuah aliansi yang lahir dari rasa sakit dan haus akan keadilan. Untuk pertama kalinya sejak menemukan email itu, Lara tidak merasa hancur. Ia merasakan sesuatu yang lain. Ia merasa kuat. Mereka akan menghadapi badai ini bersama-sama. Dan mereka akan memastikan bahwa orang-orang yang telah menyakiti mereka tidak akan pernah melupakan malam Jumat di restoran La Lune. Hari Jumat datang dengan lambat. Setiap jam terasa seperti merayap. Bagi Lara, hari itu adalah sebuah jeda panjang yang penuh ketegangan sebelum tirai panggung diangkat. Ia menghabiskan paginya dengan melakukan hal-hal biasa, membersihkan rumah, menyiram tanaman, sebuah upaya untuk menenangkan badai yang bergejolak di dalam dirinya. Bima berangkat kerja seperti biasa, memberinya kecupan singkat di pipi yang terasa dingin di kulit Lara. Ia mengatakan akan pulang larut karena ada makan malam dengan klien penting. Kebohongan itu begitu lancar keluar dari mulutnya, membuat perut Lara mual. Sore harinya, Lara memulai persiapannya. Ini bukan sekadar berdandan untuk makan malam. Ini adalah sebuah ritual perang. Ia berdiri di depan lemari pakaiannya, melewati gaun-gaun berwarna cerah yang biasa ia kenakan. Matanya mencari sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang memancarkan kekuatan, bukan kesedihan. Pilihannya jatuh pada sebuah gaun hitam sederhana namun elegan. Potongannya pas di badan, panjangnya selutut, dengan garis leher yang tegas. Gaun itu tidak berteriak meminta perhatian, tapi ia menuntut rasa hormat. Itu adalah baju zirahnya. Ia duduk di depan meja rias. Biasanya, riasannya tipis dan natural. Malam ini, ia melakukannya dengan presisi seorang seniman. Alas bedak yang sempurna untuk menutupi wajahnya yang pucat. Sedikit perona pipi untuk memberikan kesan hidup. Matanya ia bingkai dengan eyeliner hitam yang tajam, membuat tatapannya terlihat lebih intens. Dan sebagai sentuhan akhir, lipstik merah tua. Bukan merah ceria, tapi merah yang dalam dan berbahaya. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia hampir tidak mengenali wanita yang balas menatapnya. Wanita itu bukan Lara sang istri yang lembut. Wanita itu adalah seorang ratu yang siap merebut kembali kerajaannya. Pukul 6:30, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Adrian. Isinya singkat. Saya di depan. Lara mengambil napas dalam-dalam, meraih tas tangannya, dan berjalan keluar dari rumah yang terasa asing baginya. Adrian menunggunya di dalam mobil sedan hitam yang mengkilap. Ia juga telah bertransformasi. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang dipotong dengan sempurna, kemeja putih bersih, tanpa dasi. Penampilannya tajam dan mengintimidasi. Saat Lara masuk ke dalam mobil, Adrian menatapnya sejenak. Anda terlihat. Ia berhenti, mencari kata yang tepat. Siap. Lara tersenyum tipis. Anda juga. Perjalanan menuju restoran La Lune mereka lalui dalam keheningan yang nyaman. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Rencana sudah matang. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menjalankannya.
Mereka bukan dua orang yang patah hati yang pergi untuk makan malam. Mereka adalah dua orang eksekutor yang sedang menuju tempat tugas mereka. Restoran La Lune terletak di lantai atas sebuah gedung pencakar langit, menawarkan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap di malam hari. Tempat itu persis seperti yang dibayangkan Lara. Mewah, intim, dengan cahaya temaram dari lilin-lilin di setiap meja. Alunan musik jazz yang lembut mengalun di udara. Ini adalah tempat yang sempurna untuk sebuah malam romantis. Sebuah ironi yang kejam. Mereka tiba 10 menit lebih awal. Pelayan di pintu depan menyambut mereka dengan ramah. "Selamat malam. Ada reservasi atas nama siapa?" "Adrian," jawabnya singkat. Saat pelayan itu memeriksa daftarnya, Lara melirik ke dalam. Restoran itu sudah cukup ramai, tapi meja di sudut dekat jendela itu masih kosong. Meja mereka, dan meja untuk Bima dan Rania. Panggungnya masih kosong. Mereka diantar ke sebuah meja kecil di dekat bar untuk menunggu. Adrian memesan segelas whisky. Lara hanya memesan air putih. Ia harus menjaga kepalanya tetap jernih malam ini. Dari tempat mereka duduk, ia memiliki pemandangan yang jelas ke arah pintu masuk dan ke arah meja di sudut. Tepat pukul 7.30, mereka datang. Bima dan Rania. Bima terlihat gagah dengan kemeja batiknya yang paling bagus. Ia tampak santai dan bahagia. Ia memegang tangan Rania saat mereka berjalan masuk. Rania sendiri terlihat memukau. Ia mengenakan gaun berwarna krem yang memeluk tubuhnya. Rambutnya ditata dengan indah, dan tawanya terdengar renyah saat Bima membisikkan sesuatu di telinganya. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta, benar-benar tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Perut Lara terasa seperti diremas. Melihat suaminya bersama wanita lain, tersenyum dengan cara yang dulu hanya untuknya, adalah pemandangan yang menyakitkan. Ia melirik Adrian. Rahang pria itu mengeras. Matanya terpaku pada istrinya yang sedang tertawa genit dengan pria lain. Buku-buku jarinya memutih saat ia mencengkeram gelas whiskinya. Untuk sesaat, Lara khawatir Adrian akan kehilangan kendali dan langsung menyerbu mereka. Tapi kemudian, Adrian menarik napas dalam-dalam, memejamkan matanya sejenak, dan saat ia membukanya lagi, ekspresinya sudah kembali tenang dan dingin. Ia menoleh pada Lara dan memberinya anggukan kecil. Waktunya telah tiba. Bima dan Rania diantar ke meja mereka di sudut. Meja terbaik di restoran itu. Seorang pelayan datang dan langsung menuangkan sampahnya ke dalam gelas mereka, persis seperti yang tertera di email reservasi. Mereka mengangkat gelas, bersulang. Mata mereka saling menatap dengan penuh arti. Mereka benar-benar berada di puncak dunia fantasi mereka. Saat itulah Adrian berdiri. Ia memberikan isyarat pada Lara. Lara bangkit, merapikan gaunnya, dan berjalan di samping Adrian mengikuti pelayan yang berbeda. Perjalanan melintasi ruangan restoran terasa seperti berjalan dalam gerakan lambat. Setiap langkah terasa berat dan penuh makna. Lara menjaga dagunya tetap terangkat. Matanya lurus ke depan. Ia bisa merasakan tatapan beberapa pengunjung lain, tapi ia tidak mempedulikannya. Fokusnya hanya satu. Ia bisa mendengar suara tawa Rania semakin dekat. Ia bisa mencium aroma parfum mahal wanita itu. Pelayan itu berhenti di sebuah meja. Meja yang berada persis di sebelah meja Bima dan Rania. Hanya terpisah jarak kurang dari 1 meter. "Silakan, Tuan, Nyonya," kata pelayan itu sambil menarik kursi untuk Lara. Lara duduk dengan anggun, punggungnya tegak. Adrian duduk di hadapannya. Untuk beberapa detik pertama, tidak ada yang terjadi. Bima dan Rania masih terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri untuk menyadari kehadiran mereka. Lalu, Lara mendengar suara denting pelan. Suara garpu yang jatuh ke piring. Ia tidak perlu melihat untuk tahu apa yang terjadi. Percakapan di meja sebelah berhenti seketika. Keheningan yang tegang dan canggung tiba-tiba menyelimuti sudut restoran itu. Dengan gerakan yang sangat pelan dan terkendali, Lara menoleh.
Matanya bertemu langsung dengan mata Bima. Ekspresi wajah suaminya adalah sesuatu yang akan Lara ingat selamanya. Pertama, ada kebingungan. Otaknya mencoba memproses pemandangan yang mustahil. Istrinya duduk di meja sebelah. Kemudian, kebingungan itu berubah menjadi syok murni. Mulutnya sedikit terbuka, matanya melebar, dan semua warna seolah terkuras dari wajahnya. Ia tampak seperti hantu. Kemudian, pandangan Bima beralih ke pria yang duduk di hadapan Lara. Adrian. Bima mungkin tidak mengenali wajahnya, tapi instingnya pasti memberitahunya sesuatu yang sangat salah. Lara mengalihkan pandangannya ke Rania. Senyum cerah di wajah wanita itu telah membeku, berubah menjadi seringai aneh yang mengerikan. Matanya melesat dari Lara ke Adrian, lalu kembali lagi. Kepanikan yang luar biasa mulai terlihat di matanya saat ia menyadari siapa pria yang duduk bersama Lara. Suaminya. Dunia fantasi mereka telah pecah. Gelembung indah mereka telah meletus. Selamat datang di dunia nyata. Lara menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tersenyum. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang tenang dan dingin. Di seberang meja, Adrian melakukan hal yang sama. Tirai telah diangkat. Pertunjukan baru saja akan dimulai. Keheningan yang tercipta di sudut restoran Lalune itu begitu pekat, seolah memiliki bobotnya sendiri. Suara denting garpu dan pisau dari meja-meja lain, alunan musik jazz yang lembut, tawa samar para pengunjung, semuanya terdengar seperti datang dari dunia lain. Di sini, di antara dua meja ini, waktu seolah berhenti. Udara terasa berat, penuh dengan kata-kata yang tidak terucap dan kebenaran yang telanjang. Lara tidak melepaskan pandangannya dari Bima. Ia menyaksikan badai emosi melintasi wajah suaminya. Syok, ketidakpercayaan, rasa takut yang begitu kentara, dan akhirnya, kilatan amarah yang tak berdaya. Bima membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia seperti ikan yang terdampar di darat, terengah-engah mencari udara di tengah kekosongan. Di sampingnya, Rania tampak lebih buruk. Topeng kecantikan dan kepercayaan dirinya telah retak, memperlihatkan kepanikan yang jelek di bawahnya. Matanya melesat liar antara Adrian dan Lara, seolah mencari jalan keluar yang tidak ada. Tangannya yang terawat indah mencengkeram serbet di pangkuannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sampahnya mereka yang mahal berdiri tak tersentuh di atas meja. Gelembung-gelembungnya pecah tanpa ada yang merayakan. Seorang pelayan mendekati meja Lara dan Adrian dengan membawa dua buku menu yang tebal. Kehadiran pelayan itu memecah keheningan yang menyiksa. "Selamat malam. Ingin memesan minuman terlebih dahulu?" tanyanya, sama sekali tidak menyadari drama tegang yang sedang berlangsung. Adrian mengambil alih kendali dengan ketenangan yang mengerikan. Ia bahkan tidak melirik Bima atau Rania. Ia membuka menu, matanya memindai isinya dengan cepat. "Ya, kami pesan sebotol anggur merah. Cabernet Sauvignon tahun 2015. Katanya, suaranya tenang dan berwibawa. Dan 2 botol air mineral. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Tindakan normal itu, memesan minuman seolah ini adalah makan malam biasa, terasa seperti sebuah tamparan keras bagi Bima dan Rania. Tindakan itu mengirimkan pesan yang jelas. Kalian tidak penting. Kehadiran kalian tidak akan merusak malam kami. Lara akhirnya memutus kontak mata dengan Bima. Ia mengambil buku menu dan membukanya, berpura-pura membacanya. Dari sudut matanya, ia bisa melihat Bima akhirnya menemukan suaranya. "Lara," bisiknya. Suaranya serak dan putus asa. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Lara tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan membaca deskripsi sebuah hidangan pembuka sebelum perlahan-lahan menolehkan kepalanya. Ia memberikan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. "Makan malam, tentu saja," jawabnya dengan suara ringan. "Ini kan restoran, Bima. Tempat orang makan malam.
Ia kemudian menoleh pada Adrian. Aku rasa aku mau pesan sup jamur. Bagaimana denganmu? Terdengar enak, sahut Adrian, memainkan perannya dengan sempurna. Penolakan Lara untuk terlibat dalam konfrontasi langsung membuat Bima semakin bingung. Ia melirik Rania, yang menatapnya dengan tatapan memohon, mendesaknya untuk melakukan sesuatu. Kita perlu bicara, desis Bima. Nadanya lebih menuntut sekarang. Tapi tidak di sini. Saat itulah Adrian angkat bicara untuk pertama kalinya kepada mereka. Ia menoleh ke arah Rania. Tatapannya dingin seperti es. Kenapa tidak di sini, Rania? Tanyanya. Suaranya rendah namun mematikan. Bukankah ini tempat yang indah? Romantis. Sempurna untuk sebuah percakapan dari hati ke hati. Rania tersentak seolah ditampar. Ia tidak berani menatap mata suaminya. Ia hanya menundukkan kepalanya, menatap piring kosong di hadapannya. Pelayan kembali dengan sebotol anggur merah. Ia melakukan ritual membuka botol dan menuangkannya ke gelas Adrian untuk dicicipi. Adrian mengangguk setuju, dan pelayan itu mengisi kedua gelas mereka sebelum pergi. Adrian mengangkat gelasnya ke arah Lara. Untuk awal yang baru, katanya. Suaranya cukup keras untuk didengar meja sebelah. Lara mengangkat gelasnya. Untuk kebenaran, balasnya, dan mereka mendentingkan gelas mereka. Suara kristal yang beradu terdengar nyaring di tengah keheningan yang tegang. Mereka menyesap anggur mereka dalam diam. Setiap gerakan mereka terasa disengaja. Setiap tatapan mereka penuh makna. Mereka adalah predator yang sedang bermain-main dengan mangsanya. Bima mencoba lagi. Kali ini suaranya penuh dengan kemarahan yang tertahan. Ini jebakan. Kalian berdua merencanakan ini. Lara menoleh padanya. Ekspresinya datar. Apa yang kami rencanakan, Bima? Memesan meja di restoran yang sama denganmu? Itu hanya kebetulan yang lucu. Katanya. Kebetulan. Ia ucapkan dengan penekanan yang tajam. Yang direncanakan di sini adalah makan malam romantis dengan sampanye. Tapi itu rencanamu, bukan rencanaku. Setiap kata Lara adalah tusukan yang tepat sasaran. Ia menggunakan detail yang ia tahu untuk menunjukkan pada Bima bahwa ia tahu segalanya. Makanan pembuka mereka tiba. Sup jamur untuk Lara dan salad untuk Adrian. Mereka mulai makan dengan perlahan. Menikmati setiap suapan. Di meja sebelah, makanan pembuka Bima dan Rania sama sekali tidak tersentuh. Nafsu makan mereka telah lenyap, digantikan oleh rasa takut dan malu. Mereka terjebak. Pergi sekarang berarti mengakui kesalahan mereka di hadapan seluruh restoran. Tetapi bertahan di sana adalah sebuah siksaan yang tak tertahankan. Aku tidak percaya kamu melakukan ini padaku, Lara. Kata Bima, mencoba membalikan keadaan, mencoba menjadi korban. Lara meletakkan sendoknya dengan pelan. Ia menatap Bima, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia membiarkan sedikit amarahnya terlihat. Kamu tidak percaya aku melakukan ini padamu? Ulangnya, suaranya rendah dan bergetar. Kamu, yang berbohong padaku selama berbulan-bulan, yang membawa selingkuhanmu ke restoran impianku, kamu berani mengatakan itu padaku. Ia berhenti, menarik napas. Satu-satunya hal yang aku lakukan malam ini adalah makan malam. Jika kehadiranku di sini membuatmu menderita, mungkin kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, kenapa? Setelah itu, Bima terdiam. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Lara telah melucuti semua senjatanya. Adrian kemudian mengambil gilirannya. Ia menatap Rania yang masih menunduk. Angkat kepalamu, Rania. Perintahnya. Suaranya tidak keras tapi penuh otoritas. Dengan enggan, Rania mengangkat kepalanya. Matanya merah dan berkaca-kaca. Aku ingin kamu menikmati malammu, lanjut Adrian dengan nada sarkastik yang kejam. Pesan apapun yang kamu mau. Anggap saja ini hadiah perpisahan dariku. Tagihannya biar aku yang bayar nanti.
Anggap saja sebagai kompensasi untuk 8 tahun kebohonganmu. Air mata akhirnya jatuh dari mata Rania, mengalir di pipinya dan merusak riasan mahalnya. Hidangan utama mereka tiba. Steak Wagyu yang dipesan Adrian tampak lezat, disajikan dengan indah di atas piring panas. Lara dan Adrian makan dalam diam, sesekali bertukar komentar tentang betapa enaknya makanan mereka. Mereka menciptakan gelembung normalitas mereka sendiri, sementara di sebelah mereka, dunia Bima dan Rania runtuh. Penderitaan mereka adalah sebuah tontonan bisu. Mereka tidak saling bicara. Mereka tidak makan. Mereka hanya duduk di sana, membeku dalam rasa malu, sementara Lara dan Adrian menikmati makan malam terbaik mereka. Setiap tawa kecil dari Lara, setiap senyum dari Adrian, terasa seperti cambukan bagi mereka. Fantasi romantis mereka telah berubah menjadi panggung penghakiman publik, dan mereka adalah terdakwa yang tidak bisa membela diri. Akhirnya, setelah menyelesaikan hidangan utama mereka, Adrian memberi isyarat kepada pelayan untuk meminta tagihan. Mereka sengaja tidak memesan hidangan penutup. Mereka sudah mendapatkan kepuasan yang lebih dari cukup malam ini. Saat Adrian sedang membayar dengan kartu kreditnya, Lara berdiri. Ia merapikan gaunnya dan menatap Bima untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi amarah di matanya. Yang ada hanya kekosongan. Pengacaraku akan menghubungimu besok pagi, Bima. Katanya, suaranya datar dan final. Adrian juga berdiri. Ia berjalan melewati meja Rania, berhenti sejenak di samping kursinya. Ia mencondongkan tubuhnya dan berbisik, cukup pelan sehingga hanya Rania yang bisa mendengar, namun cukup dekat sehingga Lara bisa menangkap beberapa kata. Jangan pulang ke rumah. Semua barangmu sudah aku kemas dalam kantong sampah dan aku letakkan di depan gerbang. Kunci rumah, kunci mobil, kartu kredit. Semuanya sudah aku blokir. Selamat memulai hidup barumu. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, Lara dan Adrian berjalan keluar dari restoran. Mereka berjalan dengan kepala tegak, punggung lurus, meninggalkan Bima dan Rania yang hancur lebur di tengah-tengah restoran mewah itu. Mereka telah memenangkan pertempuran tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Mereka hanya perlu menyalakan lampu, dan semua kecoak yang bersembunyi di kegelapan lari tunggang langgang dalam kepanikan. Udara malam Jakarta terasa sejuk di kulit Lara saat mereka keluar dari gedung. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari terakhir, ia bisa bernapas dengan lega. Beban berat yang menekan dadanya seolah terangkat. Ia tidak merasa bahagia, tidak juga sedih. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang hampa. Perang telah berakhir. Dan ia selamat. Di dalam mobil, keheningan menyelimuti mereka. Tapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda dari keheningan tegang dalam perjalanan mereka ke restoran. Ini adalah keheningan yang tenang. Keheningan dari 2 orang prajurit yang baru saja kembali dari medan perang. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Adrian akhirnya, memecah keheningan saat mobil melaju membelah jalanan malam. Lara menoleh, menatap gedung-gedung yang berkelip di luar jendela. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Rasanya aneh, seperti baru saja mencabut gigi yang sudah busuk. Sakit, tapi lega. Bagaimana denganmu? Adrian menghela napas panjang. Aku marah. Aku kecewa. Tapi yang paling aku rasakan sekarang adalah bodoh. Bagaimana aku bisa tidak melihatnya selama ini? Itu bukan salahmu, kata Lara pelan. Kita percaya pada mereka. Cinta memang membuat kita buta. Dan mereka sangat pandai berbohong. Mereka berhenti di depan rumah Lara. Rumah yang kini terasa dingin dan kosong. Terima kasih untuk malam ini, Adrian, kata Lara, suaranya tulus. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Kita melakukannya bersama, balas Adrian. Hubungi aku jika kamu butuh apa-apa. Kita harus tetap berkoordinasi untuk urusan pengacara. Lara mengangguk. Ia keluar dari mobil dan menatap Adrian pergi.
Saat ia masuk ke dalam rumahnya, ia tidak lagi merasa seperti korban yang lemah. Ia merasa seperti seseorang yang telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Malam itu, ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam seminggu, sendirian di ranjangnya yang luas. Keesokan paginya, Lara langsung menjalankan rencananya. Ia menghubungi salah satu firma hukum perceraian terbaik di kota. Siangnya, ia sudah duduk di hadapan seorang pengacara wanita yang cerdas dan tegas bernama Ibu Ratna. Dengan tenang dan terperinci, Lara menceritakan semuanya, dari awal kecurigaannya hingga konfrontasi di restoran malam sebelumnya. Ia menunjukkan semua bukti yang ia kumpulkan, salinan email reservasi, tangkapan layar dari interaksi Bima dan Rania di media sosial, dan bahkan foto yang ia ambil diam-diam saat mereka berdua duduk di meja sebelah tadi malam. Ibu Ratna mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. Saat Lara selesai, pengacara itu menatapnya dengan kekaguman. "Ibu Lara, Anda sangat kuat dan cerdas," katanya. "Kasus Anda sangat kuat. Dengan bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan ini, kita bisa menuntut pembagian aset yang paling menguntungkan bagi Anda. Apakah Anda dan suami memiliki perjanjian pranikah?" "Ya," jawab Lara. "Kami membuatnya sebelum menikah. Ada klausul yang jelas tentang perselingkuhan." Ibu Ratna tersenyum. "Itu lebih baik lagi. Kita akan pastikan Bapak Bima akan menyesali perbuatannya, setidaknya secara finansial." Sementara Lara membangun kembali hidupnya dengan langkah-langkah yang strategis, di belahan kota lain, dunia Bima dan Rania sedang hancur berantakan. Setelah ditinggal dalam kehinaan di restoran, Bima dan Rania akhirnya pulang. Bukan ke rumah nyaman milik Bima dan Lara, atau ke apartemen mewah milik Rania dan Adrian, tapi ke sebuah apartemen servis kecil yang biasa Bima sewa untuk pertemuan rahasia mereka. Tempat yang dulu terasa seperti surga terlarang, kini terasa seperti penjara yang sesak. Pertengkaran mereka meledak bahkan sebelum pintu apartemen tertutup. "Ini semua salahmu," teriak Rania, melemparkan tas tangannya ke sofa. "Rencana bodohmu. Makan malam romantis. Lihat apa yang terjadi sekarang. Aku kehilangan segalanya." "Salahku?" balas Bima tak kalah keras. Amarah dan rasa malunya akhirnya menemukan pelampiasan. "Kamu yang terus merengek minta dibawa ke tempat mahal. Kalau saja kita makan di tempat biasa, ini semua tidak akan terjadi." "Oh, jadi sekarang aku yang salah? Kamu pikir aku mau hidup susah? Adrian memberiku segalanya. Dan kamu, apa yang bisa kamu berikan padaku sekarang setelah istrimu mengambil semuanya?" Caci Rania. Sifat asli mereka mulai terlihat. Hubungan yang mereka kira adalah cinta sejati, ternyata hanyalah sebuah fantasi yang dibangun di atas adrenalin dan kebohongan. Tanpa kemewahan dan kerahasiaan, tidak ada apa-apa lagi yang tersisa di antara mereka selain saling menyalahkan. Panggilan dari pengacara Lara datang keesokan harinya, membuat Bima semakin terpuruk. Tuntutan Lara begitu berat. Sesuai perjanjian pranikah, karena perselingkuhannya terbukti, Lara menuntut kepemilikan penuh atas rumah mereka, sebagian besar tabungan bersama, dan satu dari dua mobil mereka. Bima hanya akan tersisa dengan apartemen investasinya yang masih dalam cicilan, mobilnya sendiri, dan sebagian kecil dari tabungan. Dalam sekejap, gaya hidupnya yang nyaman terancam musnah. Beberapa minggu kemudian, Lara dan Adrian bertemu lagi di kedai kopi yang sama. Proses perceraian mereka berjalan lancar, berkat strategi mereka yang terkoordinasi. Mereka bertukar informasi tentang perkembangan kasus masing-masing. "Pengacaraku bilang Rania mencoba menuntut setengah dari asetku," kata Adrian sambil menyesap kopinya. "Tapi karena dia yang meninggalkan rumah dan bukti perselingkuhannya jelas, dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain mobil atas namanya dan barang-barang pribadinya." "Bima juga mencoba melawan," kata Lara. "Dia menyewa pengacara untuk menuduhku melakukan kekejaman mental karena menjebaknya di restoran." Pengacaraku hanya tertawa mendengarnya.
Mereka berdua tersenyum tipis. Ada ikatan aneh yang terbentuk di antara mereka. Mereka bukan teman biasa. Mereka adalah veteran perang yang selamat dari pertempuran yang sama. Mereka saling memahami dengan cara yang tidak bisa dipahami orang lain. Pembicaraan mereka perlahan beralih dari masalah perceraian. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang hobi, tentang impian mereka yang terkubur. Lara bercerita tentang bagaimana ia dulu sangat bersemangat tentang desain interior sebelum menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Adrian bercerita tentang ide bisnis teknologi yang selalu ingin ia kembangkan tapi tidak pernah punya waktu. "Adrian, aku harus jujur," kata Lara. "Selama ini aku melihat profilmu. Perusahaan rintisanmu dulu sangat mengagumkan. Kenapa kamu berhenti?" Adrian tersenyum pahit. "Rania, dia tidak suka risikonya. Dia lebih suka aku bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang stabil. Jadi, aku menjual sahamku dan menjadi karyawan biasa. Salah satu dari banyak penyesalan dalam hidupku." Lara menatap Adrian, melihat kilatan semangat di matanya saat ia berbicara tentang ide bisnisnya. Ia juga merasakan percikan semangat yang sama di dalam dirinya saat ia berpikir tentang desain. Mereka berdua telah mengorbankan sebagian dari diri mereka untuk pernikahan yang gagal. Pertemuan mereka berakhir dengan sebuah catatan yang berbeda. Bukan lagi tentang masa lalu yang hancur, tetapi tentang masa depan yang belum ditulis. Saat Lara pulang ke rumahnya yang kini menjadi miliknya sepenuhnya, ia merasa sebuah ide mulai terbentuk. Ia melihat dinding-dinding kosong di sekitarnya bukan sebagai tanda kesepian, tetapi sebagai kanvas kosong. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Adrian. "Aku punya ide. Ini mungkin gila. Tapi bagaimana kalau kita membangun sesuatu bersama? Bukan dari puing-puing, tapi dari awal. Keahlianmu di bidang teknologi, dan kecintaanku pada desain. Mungkin ada sesuatu di sana." Ia menekan tombol kirim sebelum rasa ragu sempat mengambil alih. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah balasan dari Adrian. "Aku juga memikirkan hal yang sama. Mari kita bicarakan." Lara tersenyum. Senyum tulus pertama dalam waktu yang sangat lama. Mungkin, dari semua kehancuran ini, sesuatu yang baru dan indah bisa benar-benar dibangun. Pertemuan mereka selanjutnya tidak lagi diadakan di kedai kopi yang ramai. Atas usul Adrian, mereka bertemu di sebuah ruang rapat kecil yang bisa disewa per jam di sebuah coworking space. Suasananya lebih profesional, lebih serius. Ini bukan lagi pertemuan dua orang yang terluka yang berbagi cerita. Ini adalah pertemuan dua calon pendiri yang akan merancang masa depan. Lara datang dengan persiapan matang. Ia membawa sebuah buku catatan yang penuh dengan ide, sketsa kasar, dan analisis tentang apa yang salah dengan industri desain interior dari sudut pandang klien. Ia meletakkannya di atas meja di antara mereka. Sebuah tanda keseriusan. "Oke, ini ide gilaku." Lara memulai. Suaranya mantap. "Selama ini, orang sepertiku, yang ingin merenovasi rumah tapi bukan konglomerat, selalu takut pada desainer interior. Biayanya tidak transparan, prosesnya rumit, dan ada ketakutan besar akan bertemu kontraktor yang tidak jujur. Hasilnya, banyak yang menyerah dan melakukannya sendiri dengan hasil seadanya." Ia membalik halaman buku catatannya. Bayangkan sebuah layanan yang memecahkan masalah itu. Sebuah platform di mana semuanya jelas dari awal. Klien bisa memilih paket desain sesuai anggaran, melihat portofolio desainer yang sudah diverifikasi, dan yang terpenting, mendapatkan akses ke kontraktor dan pemasok material yang sudah kita saring kualitasnya. Kita menjadi jembatan kepercayaan. Adrian mendengarkan dengan saksama. Matanya tidak pernah lepas dari Lara. Ia tidak memotong, hanya sesekali mengangguk. Saat Lara selesai, ia tidak langsung berkomentar. Ia mengambil spidol dan mendekati papan tulis putih di dinding ruangan. "Idenya bagus," kata Adrian akhirnya. "Tapi aku pikir,
Kita bisa membuatnya 10 kali lebih besar. Ia mulai menggambar diagram di papan tulis, kotak-kotak dan panah-panah yang menghubungkannya. Jangan hanya menjadi jembatan. Lanjutnya, semangat mulai terdengar dalam suaranya. Kita bangun kotanya. Kita bukan hanya agensi, Lara. Kita adalah perusahaan teknologi. Bayangkan ini, klien masuk ke situs kita. Mereka tidak hanya melihat portofolio, mereka bisa mengunggah denah rumah mereka. Dengan teknologi visualisasi 3D, mereka bisa berjalan-jalan di dalam desain yang diusulkan desainer, mengganti warna cat, memindahkan furnitur secara virtual, semuanya sebelum satu paku pun dipukul. Mata Lara berbinar. Ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan untuk kontraktor, Adrian melanjutkan, menggambar lebih banyak kotak. Kita berikan mereka aplikasi manajemen proyek. Mereka bisa update kemajuan pekerjaan setiap hari dengan foto, dan klien bisa memantaunya langsung dari ponsel mereka. Tidak ada lagi, proyeknya sudah sampai mana, yang tidak terjawab. Transparansi total. Kita juga bisa integrasikan sistem pembayaran yang aman. Dana dari klien ditahan oleh kita dan baru dilepaskan ke kontraktor setelah setiap tahap pekerjaan disetujui oleh klien. Mereka menghabiskan 3 jam berikutnya di ruangan itu. Papan tulis itu penuh dengan coretan. Ide-ide mengalir deras di antara mereka. Lara membawa visi kreatif dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan emosional klien. Adrian membawa struktur, logika, dan kemungkinan tak terbatas dari teknologi. Mereka saling melengkapi dengan sempurna. Gairah yang telah lama padam di dalam diri mereka, gairah untuk mencipta, untuk membangun, kini menyala kembali dengan terang. Pada akhir sesi itu, mereka tidak lagi ragu. Mereka tahu, ini adalah ide yang sangat besar dan sangat mungkin untuk berhasil. Ini akan membutuhkan modal yang tidak sedikit, kata Lara, menatap papan tulis yang penuh dengan rencana ambisius mereka. Adrian mengangguk. Ia duduk kembali di kursinya, menatap Lara dengan serius. Aku sudah menghitungnya kasar di kepala. Dana dari hasil perceraianku, setelah semua urusan selesai, cukup untuk membangun versi awal platform ini dan menjalankan operasional selama setahun dengan tim yang sangat kecil. Ia berhenti sejenak. Pertanyaannya adalah, bagaimana denganmu? Ini adalah momen yang krusial. Momen di mana kemitraan mereka diuji. Lara tidak ragu sedikit pun. Aku juga akan memasukkan semua yang aku dapatkan, katanya dengan tegas. Rumah itu akan aku jual. Kita tidak bisa melakukan ini setengah-setengah. Aku percaya pada ide ini. Dan aku percaya padamu. Kepercayaan. Sebuah kata yang pernah hancur berkeping-keping bagi mereka berdua. Kini, mereka menemukannya lagi, di tempat yang paling tidak terduga, di antara puing-puing kehidupan lama mereka. Adrian tersenyum, senyum tulus yang membuat wajahnya yang lelah tampak lebih muda. Kalau begitu, kita punya kesepakatan, partner. Beberapa minggu berikutnya adalah pusaran aktivitas. Sambil menyelesaikan proses perceraian mereka yang sudah di tahap akhir, mereka bekerja tanpa lelah menyusun rencana bisnis yang solid. Mereka melakukan riset pasar, menganalisis pesaing, dan merumuskan model bisnis mereka. Mereka memutuskan nama untuk perusahaan mereka, Spasi Baru. Sebuah nama yang memiliki makna ganda. Menciptakan ruang atau spasi yang baru secara harfiah, dan juga menandakan babak baru dalam hidup mereka. Setelah surat cerai mereka resmi keluar dan aset telah dibagi, mereka tidak membuang waktu. Mereka menggabungkan modal mereka di satu rekening perusahaan yang baru. Melihat angka di rekening itu terasa nyata dan menakutkan pada saat yang bersamaan. Itu adalah semua yang mereka miliki, hasil dari akhir pernikahan mereka, kini dipertaruhkan dalam satu usaha bersama. Langkah pertama mereka adalah mencari kantor. Mereka tidak mencari gedung mewah di pusat bisnis. Mereka menemukan sebuah ruko kecil dengan 2 lantai di area yang tidak terlalu premium.
Catnya sedikit terkelupas dan ruangannya berdebu, tapi jendelanya besar dan memberikan banyak cahaya. Lara bisa melihat potensinya. Lantai bawah bisa untuk ruang kerja tim, katanya sambil berjalan mengelilingi ruangan yang kosong. Dan lantai atas bisa kita jadikan ruang rapat sekaligus area pantry. Adrian tersenyum. Aku serahkan urusan desainnya padamu. Hari ketika mereka menandatangani surat sewa dan menerima kunci terasa seperti sebuah tonggak sejarah. Tidak ada perayaan besar. Hanya mereka berdua, berdiri di tengah ruangan kosong yang berbau cat lama. Selamat datang di markas besar spasi baru, kata Adrian sambil merentangkan tangannya. Lara tertawa. Markas besar yang sangat berdebu. Mereka tidak menyewa jasa pembersih. Mereka membersihkannya sendiri akhir pekan itu. Mengenakan pakaian lama dan ditemani musik dari radio butut, mereka mengecat dinding, menggosok lantai, dan merakit meja dan kursi yang mereka beli dari toko furnitur murah. Di tengah semua kerja keras itu, mereka banyak tertawa. Mereka menemukan ritme kerja yang nyaman, baik saat menyusun strategi bisnis maupun saat mengecat dinding. Pada hari Senin pertama mereka di kantor baru, suasananya terasa magis. Dindingnya kini berwarna putih bersih. Beberapa meja dan kursi sudah tertata rapi. Hanya ada satu laptop di atas salah satu meja, milik Adrian. Oke, apa yang pertama kali kita lakukan, bos? Tanya Lara sambil bercanda, menyeruput kopi dari cangkir kertas. Adrian membuka laptopnya. Layar menyala, menampilkan sebuah dokumen kosong. Pertama, kita tulis baris kode pertama untuk platform kita. Dan kamu, katanya sambil menoleh ke Lara, mulai rancang identitas merek kita. Logo, palet warna, semuanya. Kita bangun ini dari fondasi yang paling dasar. Lara tersenyum dan mengeluarkan buku sketsanya. Mereka duduk berseberangan di meja yang sama, di kantor mereka yang masih kosong, di hari pertama dari sisa hidup mereka. Benih kemitraan itu telah ditanam dalam tanah kesedihan, disirami oleh kepercayaan, dan kini, di bawah cahaya harapan, benih itu mulai bertunas. 6 bulan pertama spasi baru adalah ujian ketahanan. Siang hari adalah milik klien dan pekerjaan administratif. Malam hari adalah milik pengembangan produk. Adrian bisa menghabiskan waktu hingga dini hari di depan laptopnya, ditemani bergelas-gelas kopi, membangun kerangka platform digital mereka dari nol. Jemarinya menari di atas keyboard, mengubah ide-ide ambisius mereka menjadi baris-baris kode yang fungsional. Sementara itu, Lara adalah wajah, hati, dan jiwa perusahaan. Ia yang bertemu dengan klien-klien pertama mereka, yang kebanyakan datang dari lingkaran pertemanan atau rujukan. Ia mendengarkan keluhan mereka tentang proyek renovasi sebelumnya, memahami ketakutan mereka, dan dengan sabar menjelaskan visi spasi baru. Ia tidak hanya menjual jasa desain, ia menjual kepercayaan. Ia merancang beberapa proyek pertama itu sendiri, bekerja sama dengan segelintir kontraktor yang berhasil ia yakinkan untuk mencoba sistem baru mereka. Kantor kecil mereka perlahan mulai terisi. Mereka merekrut seorang programmer junior untuk membantu Adrian dan seorang desainer magang untuk membantu Lara. Gaji mereka tidak besar, tapi Lara dan Adrian berhasil menularkan semangat dan visi mereka, membuat para karyawan muda itu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang penting. Ada banyak malam di mana mereka berdua adalah orang terakhir yang tersisa di kantor. Dikelilingi oleh papan tulis yang penuh coretan, cangkir kopi kosong, dan keheningan, mereka akan membahas tantangan hari itu. Klien di proyek Bintaro itu mengeluh lagi, kata Lara suatu malam, sambil memijat pelipisnya. Kontraktornya telat 1 hari dari jadwal. Adrian berhenti mengetik dan memutar kursinya menghadap Lara. Oke, apa masalahnya? Materialnya terlambat datang. Bukan, salah satu tukangnya sakit. Masalah kecil, tapi kliennya panik. Biar aku yang bicara dengannya besok, tawar Adrian. Aku akan tunjukkan data progres dari aplikasi kita.
Secara keseluruhan kita masih sesuai jadwal. Aku akan jelaskan dengan logika. Kamu sudah terlalu lelah menghadapinya dengan emosi. Dan itulah cara mereka bekerja. Lara adalah peredam kejut emosional, penenang klien yang panik dan motivator tim. Adrian adalah benteng logika, pemecah masalah teknis dan penjaga agar semuanya tetap berjalan sesuai rencana. Mereka adalah yin dan yang, saling menyeimbangkan dan membuat satu sama lain menjadi lebih kuat. Kemenangan pertama mereka datang setelah 8 bulan. Versi beta dari platform mereka akhirnya siap diluncurkan. Itu adalah sebuah situs web sederhana, belum sempurna, tapi fungsional. Klien pertama yang menggunakannya untuk memantau proyek secara penuh memberikan testimoni yang bersinar. Ini luar biasa. Aku bisa melihat foto progres renovasi dapurku setiap hari tanpa harus datang ke lokasi. Aku tahu persis kapan tukang datang dan apa yang mereka kerjakan. Spasi baru membuat semuanya jadi mudah dan transparan. Testimoni itu mereka pajang besar-besar di halaman depan situs web mereka. Dari sana, bola salju mulai bergulir. Proyek-proyek mulai berdatangan, tidak hanya dari mulut ke mulut, tapi juga dari orang-orang yang menemukan situs web mereka. Mereka harus merekrut lebih banyak desainer dan manajer proyek. Lantai 2 kantor mereka yang dulu kosong, kini menjadi ruang kerja yang ramai dan penuh energi. Di tengah kesibukan membangun perusahaan, hubungan Lara dan Adrian bertransformasi. Mereka telah melewati fase sebagai sekutu balas dendam. Mereka kini adalah mitra bisnis yang solid. Dan perlahan, tanpa mereka sadari, mereka juga menjadi sahabat terbaik. Mereka tahu cara membuat satu sama lain tertawa di tengah hari yang paling membuat stres. Mereka tahu pesanan kopi favorit masing-masing. Mereka bisa berkomunikasi hanya dengan saling bertukar pandang di seberang ruang rapat. Mereka merayakan setiap kemenangan bersama, entah itu dengan makan malam sederhana di warung pinggir jalan, atau hanya dengan bersulang menggunakan cangkir kopi di kantor yang sudah sepi. 1,5 tahun setelah Spasi baru didirikan, mereka mendapatkan klien korporat pertama mereka. Sebuah perusahaan rintisan yang sedang naik daun meminta mereka untuk mendesain kantor pusat baru mereka. Itu adalah proyek besar. Jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka tangani. Risikonya tinggi, tapi ganjarannya juga besar. Mereka bekerja siang dan malam selama 2 minggu untuk menyiapkan proposal dan presentasi. Malam sebelum presentasi besar itu, mereka adalah 2 orang terakhir di kantor, dikelilingi oleh maket, contoh material, dan slide presentasi yang sudah mereka revisi puluhan kali. Aku gugup, aku Lara, menatap maket kantor yang rumit di atas meja. Bagaimana kalau mereka tidak suka? Adrian berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Mereka akan suka, katanya dengan suara tenang. Karena ini brilian. Kamu brilian, Lara. Lara menoleh menatapnya. Cahaya lampu kantor yang temaram membuat bayangan lembut di wajah Adrian. Ia melihat kelelahan di sana, tapi juga kekaguman yang tulus di matanya. Saat itu, di tengah keheningan kantor mereka, Lara menyadari sesuatu. Perasaan yang ia rasakan untuk Adrian bukan lagi sekadar rasa hormat atau persahabatan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hangat dan menenangkan. Kita tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpamu, Adrian, bisik Lara. Adrian tersenyum. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk menjabat, tapi untuk dengan lembut menyingkirkan sejumput rambut dari wajah Lara. Sentuhannya ringan, tapi mengirimkan getaran hangat ke seluruh tubuh Lara. Aku juga tidak bisa tanpamu, katanya pelan. Dan aku bukan hanya bicara soal bisnis. Momen itu menggantung di udara, penuh dengan kemungkinan. Tapi tak satu pun dari mereka yang mendorongnya lebih jauh. Ada terlalu banyak hal yang dipertaruhkan. Keesokan harinya, mereka harus memenangkan sebuah pertempuran besar. Presentasi mereka berjalan tanpa celah. Lara berbicara dengan penuh gairah tentang filosofi desain mereka,
tentang bagaimana menciptakan ruang kerja yang tidak hanya fungsional tapi juga menginspirasi. Adrian kemudian mengambil alih, menjelaskan dengan data dan logika bagaimana platform mereka akan memastikan proyek itu selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Mereka adalah tim yang sempurna. Seminggu kemudian, kabar baik itu datang melalui email. Mereka memenangkan proyek itu. Seluruh kantor meledak dalam sorak-sorai. Para karyawan saling berpelukan. Lara dan Adrian saling berpandangan di tengah keriuhan itu. Sebuah senyum lebar terukir di wajah mereka. Ini adalah titik balik. Ini adalah validasi dari semua kerja keras dan pengorbanan mereka. Malam itu, setelah perayaan kecil dengan tim, mereka kembali tinggal berdua di kantor yang kini terasa begitu besar. Mereka tidak berbicara. Mereka hanya berdiri di dekat jendela besar di ruang rapat, menatap lampu kota yang berkelip di bawah. Pemandangan yang sama yang pernah mereka lihat dari restoran Lalune, tapi rasanya sangat berbeda. Dulu, mereka melihatnya sebagai orang luar, sebagai korban. Sekarang, mereka melihatnya dari puncak kerajaan yang mereka bangun sendiri. Kita berhasil, Lara, kata Adrian pelan, suaranya penuh emosi. Ya, bisik Lara, kita berhasil. Adrian menoleh dan meraih tangannya. Kali ini, ia tidak melepaskannya. Ia menggenggamnya erat. Jari-jari mereka saling bertautan. Lara, ia memulai. Suaranya sedikit bergetar. Aku sudah lama ingin mengatakan ini. Membangun spasi baru bersamamu adalah petualangan terbaik dalam hidupku. Dan aku sadar, aku tidak ingin petualangan ini berakhir hanya sebagai mitra bisnis. Lara merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia mendongak menatap Adrian, melihat keseriusan dan ketulusan di matanya. Aku jatuh cinta padamu, Lara, kata Adrian. Bukan sebagai pelarian, bukan sebagai pelampiasan, tapi cinta yang nyata, yang tumbuh dari rasa hormat, kekaguman, dan persahabatan yang paling dalam. Air mata haru menggenang di mata Lara. Aku juga jatuh cinta padamu, Adrian. Jawabnya, suaranya bergetar. Di sana, di kantor yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka, di tengah cahaya kota yang gemerlap, Adrian mencondongkan tubuhnya dan mencium Lara. Ciuman itu tidak dipenuhi nafsu yang tergesa-gesa, melainkan penuh dengan kelembutan, kelegaan, dan janji akan masa depan. Kerajaan baru mereka telah dibangun di atas fondasi yang kokoh, dan kini, raja dan ratunya akhirnya bersatu. Waktu adalah hakim yang kejam. Bagi sebagian orang, ia menyembuhkan luka dan membangun kembali harapan. Bagi yang lain, ia mengikis kebohongan lapis demi lapis, hingga yang tersisa hanyalah kebenaran yang pahit dan membusuk. Bagi Bima dan Rania, waktu adalah yang kedua. 2 tahun setelah perceraian yang memalukan itu, fantasi romantis yang pernah mereka kejar telah lama menguap, meninggalkan residu yang lengket dan beracun. Mereka tinggal di apartemen investasi milik Bima, sebuah unit 2 kamar yang terasa sesak dan sempit dibandingkan kehidupan mereka sebelumnya. Kemewahan yang dulu Rania nikmati bersama Adrian, supir pribadi, liburan spontan ke Eropa, kartu kredit tanpa batas, kini terasa seperti mimpi demam. Realitasnya adalah cicilan apartemen, tagihan yang menumpuk, dan pertengkaran tanpa akhir. Hubungan mereka, yang dulu dipenuhi bisikan mesra di kamar hotel yang temaram, kini didominasi oleh teriakan frustrasi di dapur mereka yang kecil. Tagihan kartu kredit ini sudah jatuh tempo lagi, seru Rania suatu pagi, membanting lembaran tagihan ke meja makan. Apa yang akan kamu lakukan soal ini, Bima? Bima, yang sedang menatap laptopnya dengan cemas mencari lowongan pekerjaan, memijat keningnya. Apa yang bisa aku lakukan? Aku sedang berusaha. Rania, kamu pikir mudah mencari pekerjaan setelah namaku tercemar? Skandal di restoran Lalune memang tidak masuk berita nasional, tapi di lingkaran profesional Bima, cerita itu menyebar seperti api. Ia menjadi bahan gosip, pria yang dipermalukan di depan umum.
Citranya sebagai eksekutif yang andal dan dapat dipercaya hancur. Beberapa bulan setelah perceraian, perusahaannya melakukan restrukturisasi, dan ia adalah salah satu nama pertama yang dilepaskan. Egonya hancur berkeping-keping. Mungkin kalau dulu kamu tidak bersikeras makan di tempat pamer seperti itu, semua ini tidak akan terjadi. Balas Bima, suaranya meninggi. Oh, jadi ini salahku sekarang. Cibir Rania. Matanya menyala karena amarah. Siapa yang berbohong pada istrinya selama berbulan-bulan? Siapa yang terlalu bodoh hingga meninggalkan jejak digital di mana-mana? Kamu yang menyeret kita ke dalam kekacauan ini. Dan kamu, teriak Bima, tak mau kalah. Kamu pikir aku tidak tahu kenapa kamu bersamaku? Kamu hanya mencari pengganti Adrian yang bisa membiayai gaya hidupmu. Sayangnya untukmu, kamu salah bertaruh. Pertengkaran seperti ini sudah menjadi rutinitas. Mereka saling menyalahkan, saling mengungkit masa lalu. Masing-masing menolak untuk bertanggung jawab atas kehancuran yang mereka ciptakan bersama. Cinta yang mereka kira mereka miliki ternyata hanyalah ilusi, sebuah pelarian dari pernikahan mereka yang membosankan. Kini, setelah pelarian itu menjadi kenyataan sehari-hari, mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak menyukai satu sama lain. Keadaan finansial mereka semakin memburuk. Tanpa pekerjaan tetap, Bima terpaksa mengambil proyek-proyek lepas dengan bayaran yang tidak menentu. Rania, yang tidak pernah bekerja seumur hidupnya, menolak mentah-mentah ide untuk mencari pekerjaan. Baginya, itu adalah sebuah penurunan status yang tidak bisa ia terima. Mereka mulai menjual barang-barang mereka. Jam tangan mewah Bima, koleksi tas bermerek Rania, semuanya dilepas dengan harga murah untuk menutupi biaya hidup. Puncaknya adalah saat Bima akhirnya harus menjual apartemen itu. Hasil penjualannya hanya cukup untuk melunasi sisa cicilan dan utang kartu kredit, menyisakan sedikit uang untuk bertahan hidup. Mereka terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Sebuah rumah petak di gang yang sempit, dengan dinding yang lembab dan cat yang mengelupas. Bagi Rania, ini adalah neraka di bumi. Ia menghabiskan hari-harinya di dalam rumah, menolak untuk keluar karena malu bertemu tetangga. Ia menjadi sosok yang pahit dan penuh kebencian, menyalahkan Bima atas setiap kemalangan dalam hidupnya. Bima, di sisi lain, tenggelam dalam penyesalan. Bukan penyesalan karena telah mengkhianati Lara, tapi penyesalan karena telah kehilangan kehidupan nyaman yang dulu ia miliki. Ia merindukan rumahnya yang luas, mobilnya yang bagus, dan rasa hormat yang dulu ia dapatkan. Ia sering melamun, memikirkan di titik mana semuanya mulai berjalan salah. Ia menyalahkan Lara atas tindakannya yang kejam, menyalahkan Rania atas tuntutannya yang tak ada habisnya, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Suatu sore yang gerah, saat mereka sedang duduk dalam keheningan yang canggung di ruang tamu mereka yang sempit, sebuah acara di televisi menarik perhatian mereka. Itu adalah sebuah program berita bisnis yang menampilkan profil perusahaan-perusahaan rintisan yang paling bersinar tahun itu. Dan di urutan pertama, kata pembawa acara dengan antusias, adalah Spasi Baru, sebuah platform revolusioner yang mengubah wajah industri desain interior dan konstruksi di Indonesia. Didirikan hanya dalam waktu 3 tahun, perusahaan ini kini bernilai triliunan rupiah. Layar televisi menampilkan gambar-gambar kantor Spasi Baru. Sebuah ruang kerja yang modern, luas, dan penuh dengan anak-anak muda yang tampak bersemangat. Kemudian, kamera menyorot dua sosok yang sedang diwawancarai. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Rania menahan napas. Di layar itu, tampak Lara dan Adrian. Lara terlihat sangat berbeda. Ia memancarkan aura kepercayaan diri dan kekuasaan. Potongan rambutnya lebih pendek dan modern. Pakaiannya simpel namun mahal. Ia berbicara dengan fasih tentang visi perusahaan, tentang bagaimana mereka memberdayakan desainer lokal dan memberikan ketenangan bagi para pemilik rumah. Ia tidak lagi terlihat seperti istri rumahan yang lembut yang pernah Bima kenal.
Ia adalah seorang pemimpin, seorang visioner. Di sampingnya, Adrian menatapnya dengan kekaguman dan cinta yang begitu jelas. Ia berbicara tentang sisi teknologi perusahaan, tentang bagaimana mereka membangun sistem yang paling canggih di pasaran. Mereka tampak seperti pasangan yang tak terhentikan. Mereka bukan hanya mitra bisnis, tapi juga pasangan hidup, lanjut suara narator. Sementara layar menampilkan foto-foto Lara dan Adrian yang tampak bahagia, tertawa di sebuah acara penghargaan, berjalan bergandengan tangan di sebuah proyek. Kisah mereka adalah bukti bahwa dari kehancuran sekalipun, sebuah kerajaan baru bisa dibangun. Bima menatap layar. Mulutnya ternganga. Triliunan rupiah. Kerajaan baru. Pasangan hidup. Kata-kata itu berdengung di telinganya. Wanita yang pernah ia sia-siakan, yang ia anggap remeh, kini telah mencapai tingkat kesuksesan yang bahkan tidak pernah ia impikan. Dan ia melakukannya bersama pria yang juga mereka hianati. Ia melirik Rania. Wajah wanita itu pucat pasi. Matanya dipenuhi campuran antara iri hati dan kebencian yang murni. Semua yang pernah menjadi miliknya, suami yang kaya, kehidupan yang mewah, status sosial, kini dimiliki oleh Lara, dalam skala yang jauh lebih besar. Saat acara itu berakhir, keheningan di ruangan kecil mereka terasa memekakan telinga. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi saling menyalahkan. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang menghancurkan. Mereka tidak hanya gagal. Mereka telah menjadi catatan kaki yang menyedihkan dalam kisah sukses orang-orang yang telah mereka sakiti. Karma telah datang bukan dalam bentuk badai yang dahsyat, melainkan dalam bentuk cahaya yang begitu terang dari kesuksesan Lara dan Adrian, yang ironisnya hanya membuat kegelapan dan kegagalan hidup mereka sendiri menjadi semakin terlihat jelas. Mereka duduk di sana, di rumah kontrakan mereka yang bau apak, dua orang pecundang yang terikat bersama oleh kegagalan mereka, selamanya dihantui oleh bayang-bayang kehidupan yang seharusnya bisa mereka miliki. 5 tahun setelah Spasi baru didirikan, perusahaan itu tidak lagi menempati ruko kecil tempat semuanya dimulai. Markas besar mereka kini menempati 3 lantai teratas di salah satu gedung perkantoran paling prestisius di pusat kota Jakarta. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menawarkan pemandangan panorama kota yang tak terhalang. Kantor itu adalah perwujudan fisik dari visi Lara dan Adrian, sebuah ruang yang terbuka, kolaboratif, penuh cahaya, dan dirancang dengan detail yang sempurna. Pagi itu, Lara dan Adrian memimpin rapat dewan direksi. Di hadapan para investor dan jajaran manajemen senior, mereka mempresentasikan rencana ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara. Lara, sebagai CEO, berbicara tentang strategi merek dan visi jangka panjang. Adrian, sebagai CTO, menjabarkan inovasi teknologi yang akan mendukung ekspansi tersebut. Mereka adalah mesin yang bekerja dengan presisi sempurna, saling melengkapi, menyelesaikan kalimat satu sama lain, memancarkan aura kepemimpinan yang tenang dan tak terbantahkan. Mereka telah membangun sebuah kerajaan. Setelah rapat yang sukses itu, mereka berjalan kembali ke kantor pribadi mereka yang saling terhubung. Presentasi yang hebat, Bu CEO, kata Adrian sambil tersenyum, melonggarkan dasinya. Anda juga tidak buruk, Pak CTO, balas Lara sambil tertawa. Ia menghampiri Adrian dan merapikan kerah kemejanya. Kadang aku masih tidak percaya kita benar-benar melakukan ini semua. Aku percaya, kata Adrian, menatap mata Lara dengan lekat. Aku selalu tahu kita bisa. Karena kita punya satu sama lain. Kehidupan mereka kini jauh dari kata sederhana. Mereka sangat kaya. Nama mereka dihormati di dunia bisnis. Tapi di tengah semua kesuksesan itu, mereka berhasil menjaga api yang pertama kali menyatukan mereka. Kemitraan yang tulus, rasa saling menghargai, dan cinta yang tumbuh dari puing-puing masa lalu. Sore di hari Sabtu beberapa minggu kemudian, Adrian mengajak Lara pergi. Ia tidak memberitahu kemana tujuan mereka. Ia hanya menyetir ke sebuah area kota yang sudah lama tidak mereka kunjungi.
Ia berhenti di depan sebuah lahan kosong yang dipagari seng. Di sana pernah berdiri sebuah ruko tua yang berdebu. "Kenapa kita ke sini?" tanya Lara, sedikit bingung. Adrian mematikan mesin mobil dan menoleh padanya. "Aku hanya ingin kembali ke tempat semuanya dimulai," katanya pelan. "Di sini, di tempat ini, kita bukan lagi korban. Di sini, kita memutuskan untuk menjadi arsitek dari takdir kita sendiri. Kita membersihkan puing-puing masa lalu, dan mulai membangun sesuatu yang baru, hanya dengan sebuah laptop dan banyak sekali harapan." Lara tersenyum, mengenang hari-hari pertama mereka yang penuh perjuangan dan semangat. "Lara," lanjut Adrian, suaranya menjadi lebih serius. Ia meraih tangan Lara. "Selama 5 tahun ini, kita telah membangun perusahaan impian. Tapi bagiku, bangunan terpenting yang telah kita ciptakan adalah kita. Hubungan kita." Ia keluar dari mobil, membukakan pintu untuk Lara, dan menuntunnya ke tengah lahan kosong itu. Di sana, di antara debu dan kerikil, ia berlutut dengan satu kaki. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Saat ia membukanya, sebuah cincin berlian dengan desain yang simpel namun memukau berkilau di bawah sinar matahari sore. "Aku tidak ingin hanya menjadi mitra bisnismu, atau sahabat terbaikmu, atau kekasihmu," kata Adrian, matanya berkaca-kaca. "Aku ingin menjadi semuanya untukmu, selamanya. Aku ingin menjadi suamimu. Lara, maukah kamu membangun sisa hidup kita bersama? Maukah kamu menikah denganku?" Air mata bahagia mengalir di pipi Lara. Ini adalah lamaran yang paling sempurna, di tempat yang paling berarti. "Ya," bisiknya. "Ya, tentu saja aku mau, Adrian." Pernikahan mereka diadakan sebulan kemudian. Bukan sebuah pesta besar yang megah untuk ratusan orang asing, melainkan sebuah perayaan yang intim dan elegan di taman belakang rumah baru mereka yang indah. Sebuah rumah yang, tentu saja, mereka rancang bersama. Hanya keluarga, sahabat terdekat, dan tim antisipasi baru yang menjadi saksi saat mereka mengucapkan janji suci. Janji mereka bukanlah janji kosong tentang kesempurnaan, melainkan janji untuk terus menjadi mitra sejati, untuk saling mendukung dalam suka dan duka, untuk tidak pernah melupakan bahwa cinta mereka dibangun di atas fondasi kepercayaan yang telah diuji oleh waktu. Kehidupan mereka setelah menikah adalah sebuah harmoni yang indah